Shalom semuanya. Semangat sore, selamat hari Selasa sore. Mari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah hormati Roh Kudus. Hormati Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghormati Roh Kudus? Firman Tuhan mengajarkan dalam surat Ibrani sore hari ini bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, menghormati Roh Kudus adalah menghormati darah Kristus. Mengapa darah Tuhan Yesus dicurahkan? Supaya kita boleh beribadah, supaya kita boleh masuk hadirat Tuhan setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Sungguh indah. Pada zaman dahulu Bapak Ibu murid-murid setiap hari berkumpul, bersekutu setiap hari. Bersekutu dalam pengajaran, bersekutu dalam doa, bersekutu dalam persekutuan. Terkadang saya juga berpikir, Tuhan, jika kami hanya bersekutu mungkin sebulan sekali, kan tidak apa-apa harusnya. Jika kami bersekutu hanya seminggu sekali, kan tidak apa-apa. Atau bahkan bersekutu 3 bulan sekali, kan tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, sejenak saya itu kadang berpikir, mengapa ya kita ini bersekutu hampir tiap hari berdoa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Roh Kudus di dalam kita mendorong kita untuk bersekutu. Bapak Ibu Saudara, terkadang memang kalau dipikir secara logika ya, memang apa yang kita lakukan ini sebetulnya tidak masuk akal. Kenapa kita sudah percaya Tuhan Yesus kok kita tiap hari berdoa, tiap hari bersekutu? Bapak Ibu Saudara dengar, Roh Kudus diberikan, itu adalah roh yang menyatukan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau ditanya Roh Kudus itu ada berapa saudara? Ada 1.
Bapa itu ada berapa saudara? Ada satu. Tuhan Yesus ada berapa saudara? Ada satu. Tapi kenapa mereka, nah saya katakan mereka karena jamak, mengapa mereka bisa ada di setiap hati kita? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Orang Kristen di seluruh dunia itu kira-kira 2 miliar lebih. Berarti mereka ada di dalam 2 miliar orang. Luar biasa saudara. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus ada di dalam setiap hati orang percaya, di sana Bapa ada, di situ ada Roh Kudus, pasti kita ini disatukan. Pasti kita memiliki kerinduan untuk bersama. Bapak Ibu Saudara, banyak klub-klub yang ada di dunia ini, ya, klub sepak bola, klub bulu tangkis, ya, klub renang, kemudian klub sepeda, atau klub hobi menyanyi, atau klub golf dan sebagainya. Semua klub itu diikat di dalam satu spirit. Yang percaya katakan amin. Jadi orang yang memiliki spirit yang sama, misalkan golf yang sama, mereka rindu untuk pertemuan. Makanya mereka membentuk klub. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita pasti rindu untuk bersekutu bersama. Maka itu kalau ada orang memiliki Roh Kudus tapi tidak rindu bersekutu bersama, baik melalui live streaming atau melalui onsite, berarti orang ini salah pengertian, orang ini tidak mengenal kebenaran. Itulah yang dijelaskan dalam surat Ibrani ini. Kenapa kita harus saling mendorong, menasihati. Sebetulnya kalau kita memiliki roh yang sama, kita ini ingin ketemu. Sering rasanya Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah raya begitu ya, setelah ibadah saya itu sebagai gembala sebetulnya seneng duduk dulu. Jadi setelah ibadah kita duduk, ngobrol, makan, senang sekali. Kenapa saudara? Karena kita disatukan. Sungguh indah kalau ada persekutuan doa yang mengerti hal ini. Dan bersyukur di JKI Evangelia Church, di NCC Internasional, kami memiliki kesatuan. Kami rindu, terikat, karena gembala ada di tengah-tengah. Bersama-sama. Kita bukan agamawi karena kita memiliki roh yang sama. Kita memiliki satu Bapa, satu Tuhan dan satu roh. Jadi kerinduan untuk bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Karena apa? Tuhan Yesus ada di dalam 2-3 orang. Jadi ketika kita bersekutu bersama-sama, disitulah Bapak Ibu keutuhan Allah kita nyata. Di dalam persekutuan, maka keutuhan Allah kita nyata. Kita menghormati Roh Kudus, yaitu kita menghormati darah perjanjian. Paskah itulah darah Tuhan Yesus sesungguhnya dikorbankan supaya kita bisa bersekutu. Oleh karena itu kalau kita menghormati Roh Kudus, maka kita adalah orang-orang yang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan dikatakan bahwa semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan yang mendekat itu kiamat. Hari Tuhan yang mendekat itu adalah rapture. Hari Tuhan yang mendekat itu kedatangan Tuhan Yesus. Kita semakin rindu, kita semakin ingin bersekutu bersama-sama. Bahkan semakin giat. Menghormati Roh Kudus adalah kita bersekutu, beribadah, persekutuan secara raya, secara cell group atau apapun, doa malam, pengajaran, persekutuan. Dan itu sebetulnya tidak bisa dipaksa, tetapi kerinduan.
Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, di tempat kami hampir 80% semua rindu persekutuan karena ikatan Roh Kudus. Nah, kita menghargai, maka itu Roh Kudus disebut roh kasih karunia. Siapakah orang yang tidak menghormati Roh Kudus? Mereka tidak menghormati persekutuan. Bahkan dikatakan mereka menganggap najis darah perjanjian. Saudara, ada banyak orang Kristen tidak menghormati darah Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menghormati darah Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang yang menghina Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa orang yang menghina Roh Kudus berdosa, ya, dan itu mendukakan Roh. Di dalam surat Efesus 4 dikatakan orang yang mendukakan Roh itu adalah orang yang kepahitan. Mereka yang kepahitan, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka jauh daripada persekutuan. Maka mereka memiliki akar pahit. Dikatakan di Efesus 4 di sana dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, ayat 30, yang telah membenarkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak menghormati Roh Kudus, mereka jatuh di dalam kepahitan. Karena apa? Karena mereka menjauh daripada persekutuan. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara bagi orang-orang yang tidak bersekutu. Rata-rata mereka jatuh di dalam mendukakan Roh Kudus. Dan kalau mendukakan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, maka penghakiman terjadi. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita mendukakan Roh Kudus, karena itu adalah roh kasih karunia. Jadi kita harus menghormati Roh Kudus, menghormati kasih karunia. Kalau kita mau menghormati Roh Kudus, maka kita adalah orang-orang yang rajin bersekutu bersama-sama. Yang kedua, menghormati Roh Kudus adalah menjaga diri supaya janganlah kita berbuat dosa. Jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapak Ibu Saudara, jangan kita sengaja berbuat dosa. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut akan berdampak kepada pahala, akan berdampak kepada mahkota dan memerintah bersama Tuhan. Memang kita sebagai orang-orang yang masih rentan dosa, tapi kita harus berusaha supaya kita tidak berdosa. Oleh karena itu kita perlu mohon pengampunan setiap hari. Karena mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Oleh karena itu hormati kasih karunia Tuhan. Orang yang menghormati kasih karunia Tuhan adalah orang ini menjaga dirinya tidak berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Jangan kita memberikan beban lagi kepada Tuhan Yesus. Jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Oleh karena itu kita hormati Roh Kudus dengan cara menjaga diri kita jangan berbuat dosa, karena kita tahu kebenaran. Contoh, kalau kita tahu kebenaran, kenapa kita membenci orang? Kalau kita tahu kebenaran, kenapa kita menipu? Kalau kita tahu kebenaran, kenapa kita melakukan kenajisan? Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hidup suci dan saleh. Kita belajar bagaimana kita menjaga diri. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Supaya kita tetap bersih. Nah, menghormati Roh Kudus, menghormati roh kasih karunia, yaitu menjaga diri supaya kita jangan berbuat dosa. Karena itulah
yang mendukakan Roh Kudus, atau kita menginjak-injak darah anak Allah, menginjak-injak pengorbanan Tuhan Yesus. Ini penting saudara. Kalau kita bisa rajin persekutuan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, dan hubungan dengan jemaat Tuhan bersama-sama digembalakan, itu menyukakan Roh Kudus, menghormati Roh Kudus. Dan kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa. Kalaupun kita berbuat dosa, mari kita memohon pengampunan. Dan Roh Kudus itu selalu berdoa kepada Bapa di surga untuk kita. Bahkan Tuhan Yesus yang selalu berdoa juga untuk kita, supaya kita terlindungi dari segala yang jahat. Oleh karena itu jangan sengaja, Bapak Ibu Saudara. Kata sengaja itu garis bawahi. Tuhan tahu hati kita. Dia tahu hati sejujurnya kita. Oleh karena itu jangan sengaja. Kalau sengaja itu niat saudara. Orang kalau niat dosa, itu niat nakal, maka Tuhan tahu. Dan itu yang mendukakan atau itu yang menghina roh kasih karunia. Sore hari ini kita belajar bagaimana kita menghormati Roh Kudus. Ya, kita menghormati Roh Kudus itu adalah roh kasih karunia. Saudara semakin rajin dalam pertemuan ibadah dan jangan sengaja berbuat dosa, maka Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan menyukakan hati Bapa, menyukakan hati Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Maka hidup kita akan mempermuliakan Allah, dan kita akan menjadi saksi-saksinya. Katakan amin. Kita berdoa, Koromasanda karayamasi, Koromasanda karayamasu, Koromasanda karayamasi, Oromosekinarama, Oromosekinarama, Oromosekinarama. Ya Bapa, kami tidak mau mendukakan Roh Kudus, roh kasih karunia Bapa. Kami mau rajin dalam persekutuan karena kami diikat dalam satu roh, dan kami mau tidak sengaja berbuat dosa. Kami tidak mau sengaja berbuat dosa Bapa. Kami mau menghormati darah perjanjian. Kami mau menghormati roh kasih karunia. Kami mau menghormati Engkau Bapa. Kami mau menghormati Tuhan Yesus. Jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus menjadi sia-sia dalam hidup kami Bapa. Tapi biarlah hidup kami membanggakan Engkau, menyenangkan Engkau Bapa. Sebentar jam 7 kami akan bersama-sama merendahkan diri. Kami mau doa perkabungan, memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Biarlah kami dipenuhi dengan anggur yang baru. Biar kami dipenuhi dengan air kehidupan, supaya kami mengalami kesegaran setiap hari. Karena itu yang Kau sediakan bagi kami. Oripasandaramasekerebasu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersesuaian dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Jos Kandos Gaspol. Bakar terus semangat.